Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dalam sesi Muhammadiyah Untold Story. Nah, pada kesempatan hari ini saya Muhammad Iksan Budi Prabowo akan memandu acara dan diskusi kita hari ini. Maka kita mulai diskusi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ketemu lagi dengan narasumber kita Mas Ridho Alhamdi. Nah, luar biasa ini. Sangat tahan untuk menemani diskusi kita selama beberapa hari ini. Nah, perlu diketahui Mas Ridho Alhamdi ini ilmuwan politik yang luar biasa bersemangat di Muhammadiyah sekarang. Karya-karyanya banyak dirujuk termasuk oleh kawan-kawan saya Pak dari jurusan sejarah. Oh, gitu termasuk yang paling berkesan adalah karya terbaru beliau di mana dokumentasi 115 tahun pimpinan Muhammadiyah itu ya. Justru itu memiliki makna berarti bagi kami di mana luar biasa Pak Ridho Alhamdi ini menghimpun pimpinan Muhammadiyah selama 115 tahun. Wah, kekayaan data itulah yang menjadi kekuatan dan kelebihan beliau sekarang dimanfaatkan oleh teman-teman di Departemen Sejarah. Nah, alhamdulillah. Ya luar biasa itu. Kemudian kalau kemarin kita ngomongin tentang Parmusi, partainya orang Muhammadiyah. Nah, kalau sekarang kita ngomongin hal yang sebelum itu. Kenapa orang Muhammadiyah bikin partai? Pasti kan ada masalah, ada latar belakang gimana kita terjun ke dunia politik. Dan politik tidak dapat dilepaskan dari pemimpinnya. Disinilah sosok pemimpin utama yaitu presiden terlibat atau menjadi aktor utama dalam pergolakan politik ini. Nah, kita akan berbicara tentang Muhammadiyah dan Soekarno sebagai presiden. Nah, untuk mulai dari itu, maka kita akan membicarakan Soekarno sebagai presiden ya Pak ya. Karena sebelum jadi presiden, wah jelas Soekarno itu kader Muhammadiyah. Mungkin bisa diceritakan kan Soekarno menjadi presiden setelah hasil sidang KNIP, setelah proklamasi. Nah, kemudian kan ibu kota ya sempat pindah ke Yogyakarta. Ibu kota yang tadinya di Jakarta. 1946, ya. Nah, sebelumnya Jakarta pindah ke Yogyakarta. Pindah ke ibu kotanya Muhammadiyah. Nah, saat itu sikap Muhammadiyah seperti apa? Ya, terima kasih Mas Ihsan dan para pemirsa TV-mu. Nah, jadi ya Soekarno ini yang mungkin orang juga belum banyak mengerti ya, bahwa dia itu kader Muhammadiyah sejak ketika tinggal di Surabaya yang saat itu ikut Cokroaminoto ya kan. Nah, ketika kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Ihsan bahwa kemudian ketika Jakarta tidak stabil, artinya di bawah kekuasaan Belanda, akhirnya kan ibu kota pindah ke Yogyakarta. Tentu kalau tadi ditanyakan apa sikap Muhammadiyah, tentu pertama yang mempunyai sikap pasti itu kan keraton. Dan tentunya kenapa pilihan Jogja? Karena pada saat itu kan satu-satunya kerajaan yang masih disegani oleh Belanda itu adalah Jogja, yang dimana Jogja juga merupakan ibu kota Muhammadiyah. Tentu di sini Muhammadiyah merespon cukup positif pada saat itu ya, merespon cukup positif di mana kehadiran Soekarno itu cukup intensif dengan Muhammadiyah pada saat itu. Karena saat itu kan di bawah Ki Bagus Hadikusumo sejak Mas Mansur 1942-43 itu sudah ketika masuk penjara, kemudian meninggal ya kan. Nah, intensitas itu kan tentu hasil dari komunikasi Soekarno dengan kader-kader Muhammadiyah, di mana Soekarno sendiri adalah kader Muhammadiyah. Bahkan ketua KNIP pertama ya merupakan KNIP kan cikal bakal DPR RI itu adalah Pak Kasman Singodimedjo. Jadi kan gitu ya. Negara baru berdiri yang ngurus banyak orang Muhammadiyahnya. Menteri Agama yang katanya hadiah bagi orang lain loh. Menteri Agama pertama itu Orang Muhammadiyah kan gitu. Siapa namanya Prof. Rashidi. Muhammad Rashidi itu salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah gitu ya. Dan
Ketua Umum PP Masyumi 1945 yang pertama itu adalah Sukiman Wiryo Sanjoyo. Itu juga kader Muhammadiyah dan pernah jadi ketua LHKP dulu itu. Majelis Hikmah dulu namanya. Majelis Hikmah dulu namanya ya. Jadi tentu Muhammadiyah pindah ke Yogyakarta itu memberikan ibu kota pindah ke Yogyakarta memberikan berkah tersendiri terhadap Muhammadiyah meskipun memang kemudian Jogja ini berdampak pada revolusi fisik, terjadi perang dan segala macam gitu ya dan seterusnya. Nah, menarik ya tadi pernyataannya. Kalau yang ngurus negara waktu pertama-tama itu isinya orang Muhammadiyah semua lah, mirip kantor PP Muhammadiyah tapi versi negara ini ya. Jadi memang berbakat lah kita kalau ngurus negara seperti itu. Nah, tentu setelah perang kemerdekaan kita berhasil melakukan perjuangan politik dan Soekarno mengamanatkan orang-orang Muhammadiyah untuk berjuang di diplomasi juga ya Pak ya. Nah kita kan masuk ke era demokrasi liberal saat Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Nah tentu Muhammadiyah dalam hal ini organisasi sudah berbeda karena ibu kotanya pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jakarta. Betul. Sudah ngomongin politik. Nah, waktu itu kan kita ketahui ya kalau Masyumi itu adalah anggota Muhammadiyah menjadi anggota istimewanya. Nah, saat itu tuh seperti apa? Toh sebenarnya Muhammadiyah Soekarno memandang Muhammadiyah, tetapi yang menjadi wajahnya pada masa itu tuh justru Masyumi di parlemen. Memang perlu diketahui banyak publik bahwa tentu Masyumi ini kan merupakan satu-satunya partai Islam di mana anggotanya selain Muhammadiyah ada NU, ada Sarekat Islam, tapi kemudian Sarekat Islam 1947 keluar. Lalu kemudian disusul oleh NU 1952 keluar dari Masyumi sehingga tinggallah Muhammadiyah yang paling besar gitu ya. Nah perlu diketahui juga mengapa kok terjadi pergolakan karena memang Masyumi awal itu dikuasai oleh kelompok modernis. Jadi Muhammadiyah memang benar-benar mampu menguasai kekuatan Masyumi. Terbukti ketua umum PP Masyumi pertama itu adalah kader Muhammadiyah dari Solo. Pernah jadi direktur PKU Kota Jogja, dokter lulusan Belanda namanya Sukiman Wiryo Sanjoyo itu, yang kemudian jadi menteri kan, kabinet Sukiman. Itu adalah kader Muhammadiyah gitu ya. Bapaknya Pak Sukiman itu adalah teman dekatnya Haji Fahrudin. Haji Fahrudin yang usia sampai 37 tahun ya, bukan Pak R. Fahrudin jurnalis ya. Betul gitu, pemberontak melawan kaum buruh, melawan Belanda pada saat itu. Nah, sehingga Masyumi ini mempunyai kekuatan yang cukup solid ya. Terbukti pada saat 1955 pemilu pertama Masyumi itu urutan dari segi popular vote urutan kedua. Tapi setelah saya cek istilahnya kalau pakai teorinya pemilu itu electoral college, persebaran suara, Masyumi itu menang di 13 dapil dari 16 dapil. Dapil sebenarnya beda ya sama dapil yang sekarang ya? Beda, dulu itu masih jumlah provinsi, dulu masih berbasis provinsi, jumlahnya dulu 45 itu 16 provinsi. Jadi PNI itu hanya menang di DIY, Jateng, dan Nusa Tenggara. Justru malah lebih sedikit ya? Sebenarnya kalau kalau electoral college berbasis dapil kayak Amerika gitu. Jadi Masyumi itu 13, menang di 13 dapil. Mayoritas sebenarnya di Indonesia. Betul, hanya popular vote suara terbanyak gitu loh. Kalau pemilihan kelas itu menang di semua mayoritas dapil itu di semua kelas itu Masyumi, hanya mungkin ada kelas itu yang jumlah penduduknya gemuk gitu. Nah, PNI itu dimenangkan karena Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara itu jumlah penduduknya banyak. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya Masyumi ini saya lihat itu merupakan partai yang cukup kuat pada saat itu. Itu pun keluar Sarekat Islam dan NU. Kalau itu tetap gabung, wah luar biasa besar sekali itu. Bisa mungkin 50% ke atas gitu. Sebenarnya kalau saya lihat ya. Sehingga ini
bagi Soekarno ini merupakan rival Ya. ya, yang dimana 1950-an itu menjadi titik awal konflik Soekarno dengan Masyumi via yang namanya Muhammad Nasir. Oh iya, karena kan akhirnya Soekarno tidak hanya jadi presiden, tapi jadi bagian dari partai PNI ya. Betul jadi sekali. partai ketemu partai ini akhirnya. Gitu Bagaimana kira-kira. konflik dengan Nasir itu? Memang secara spesifik ketika dalam sidang kabinet menentukan sebuah keputusan, Soekarno punya keputusan A, terus kemudian Nasir punya keputusan A, lalulah kemudian terjadi voting. Dan voting memutuskan pilihan menang itu adalah pemikirannya Nasir. Nah dari situlah akhirnya kan Soekarno mengatakan loh saya ini kan presiden Ya. gitu ya. Kok ini malah dimenangkan oleh Nasir. Itu awal mula Soekarno itu kemudian merasa sakit hati dikhianati oleh salah satu elit Masyumi Ya, sebagai presiden sangat, ya. betul sangat militan Masyumi pada waktu itu gitu. Dan perlu diketahui ya teman-teman, sistem pemerintahan dalam keterangan tersebut itu berbeda dengan hari ini ya. Betul Kalau sekali. sekarang kan presidensial, Ya. kalau dulu masih parlementer, Parlementer. sehingga presiden itu bisa kalah di parlemen itu Betul, wajar dan itu betul. ternyata menyakitkan ya buat Sangat Soekarno ya. menyakitkan bagi Soekarno. Saya ini proklamator. Nah, ya, toh. Nah, jadi ini. presiden sejak 1945 walaupun dari 46 sampai 49 dibawa ke Belanda Ya. ya. Gitu. Ya, gitu kira-kira. Soekarno ini ya merasa sakit hati apalagi kemudian terus jadi sidang kabinet sampai kemudian kan Hatta kan nggak bisa mengontrol ya sehingga kan mundur kan Hatta Ya pada akhirnya menjelang itu ya. mundur ya Hatta dan dalam banyak aspek juga Hatta di sini sebagai wakil presiden tidak dapat kita lepaskan dari kedekatannya dengan Muhammadiyah baik secara kultural maupun tidak. Nah ini Mas mulai setelah pemilu itu kan zaman sudah mulai berubah ya. Betul. Partai ketemu partai benturan luar biasa sampai-sampai ada pemberontakan daerah karena ketidakstabilan. Betul. Nah, di situ kan Soekarno sudah mulai ide ya demokrasi terpimpin ini. Nah, ada sebuah istilah menarik ini yang Soekarno yang tadinya dipanggil sebagai Bung Karno kemudian ingin memanggil dirinya sebagai Paduka yang mulia. Nah, di saat-saat kritis ini gimana sih? Jadi beda ini. Jadi pasca 1955 ya, artinya di situ ada Majelis Konstituante yang perlu juga digarisbawahi. Kader-kader Muhammadiyah di parlemen juga cukup banyak. Namun memang terutama Majelis Konstituante ini kan tidak mampu berhasil untuk memutuskan asas negara itu apa. Sehingga kemudian kan ya itulah orang berkuasa itu 1945 sampai kemudian 1955 ke atas rasa memilikinya semakin kuat kan. Power tends to corrupt itu tadi. Corrupt itu tidak harus korupsi ya. Corrupt itu kan merusak. Oh iya lebih luas ya Jadi justru. power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung mempunyai daya rusak yang luar biasa. Absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton orang profesor sejarah dari Inggris. Kekuasaan yang terlalu mutlak, yang terlalu absolut akan mempunyai daya rusak yang absolut juga gitu. Itu yang akhir-akhir ini juga sudah dipraktekkan oleh generasinya Soekarno kan gitu kalau dia mengklaim. Nah, Soekarno pun sama gitu ya. Sehingga kemudian dia menganggap Majelis Konstituante tidak berguna, useless, 4 tahun rapat orang genah kan. Bubarkan Majelis Konstituante. Terus kemudian 1958 Permesta kan itu saya kira itu kan itu kan dendam lama Soekarno terhadap Nasir dan Masyumi kan yang dianggap kritis sehingga kemudian cari waktu yang tepat bagaimana kira-kira nyikat Masyumi kan gitu. Sehingga kemudian 59 itu menjadi titik akhir ketika Soekarno benci, akhirnya 60 menjadi titik akhir Soekarno menghabisi membubarkan Masyumi. Kelompok-kelompok kritis yang ada dalam Masyumi. Nah,
Muhammadiyah tentu tidak pernah lupa kalau Soekarno itu kadernya. Betul. Nah, apakah ini menjadi salah satu alasan Muhammadiyah mundur terlebih dahulu sebelum ikut dibubarkan bersama Masyumi? Betul. Sebenarnya perdebatan relasi Muhammadiyah dan Masyumi itu mendapatkan catatan kritis sejak awal-awal 50-an sebenarnya. Dalam sebuah dokumen pas Muktamar 1953 Sultan Mansur ya pada saat itu terpilihnya Sultan Mansur itu banyak opsi yang ditawarkan oleh para muktamirin. Artinya bahwa para muktamirin dari berbagai daerah itu mempertanyakan relasi Muhammadiyah dan Masyumi. Jadi pada saat ada autokritik sudah ada Muhammadiyah itu tidak boleh berpartai politik, tidak boleh menjadi anggota Masyumi karena Masyumi partai politik, Muhammadiyah harus independen. Itu sebenarnya sudah ada itu. Jadi jangan disangka bahwa Muhammadiyah menjadi anggota Masyumi, anggota istimewa Masyumi itu tanpa kritik. Itu kritik ada gitu ya. Di buku Paradigma Politik Muhammadiyah itu saya ulas kritik dari konsul mana, dari wilayah mana itu sebenarnya kita ulas gitu ya. Sehingga kemudian menunjukkan sebenarnya terjadi dinamika kritis dan sejumlah media-media kalau tidak salah dari Jakarta itu ada, dari Medan itu ada, mereka kritis terhadap Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah harus keluar dari Masyumi. Sebenarnya sudah ada sejak dulu. Nah puncaknya itu kan 1958 ya. Nggak tahu apakah kemudian Muhammadiyah sudah membaca relasi Masyumi dan Soekarno ini memburuk gitu kan. Muhammadiyah tidak ingin terlibat di dalamnya, kemudian menarik diri terlebih dahulu kan gitu. Keluar resmi dari Masyumi, lalu kemudian terjadilah prahara yang mungkin saya menduga pasti Soekarno pun bisa jadi konsul dengan Muhammadiyah ya, baiknya bagaimana sehingga kenapa seandainya Soekarno nggak dari dulu-dulu gitu, karena masih ada Muhammadiyah di dalamnya gitu. Sehingga mungkin bisa jadi pertimbangan ya artinya saya memang belum punya dokumen ya, tetapi mata batin saya sebagai ilmuwan politik sepertinya Soekarno melihat situasi aman, Muhammadiyah tidak kena getahnya, sehingga kemudian dihajar habiskan Safruddin Prawira Negara, Nasir dan kader-kader lain yang kemudian gara-gara peristiwa Permesta PRRI di Sumatera itu gitu kan. Walaupun sebenarnya tidak ada itu kaitannya sama Masyumi gitu, itu personal pribadi gitu ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian kan setelah Masyumi bubar, Muhammadiyah dan Soekarno sempat mengalami tahun-tahun singkat yang romantis ini, termasuk oleh Ahmad Badawi, beliau dianugerahi bintang Muhammadiyah. Nah, bagaimana sebuah organisasi yang besar melakukan pendekatan kembali kepada presiden dan sebenarnya pendekatan kembali pada kadernya. Nah ini secara politik apakah itu strategi negosiasi atau seperti apa itu Pak? Itu kan pada saat itu setelah Masyumi dibubarkan itu kan Muhammadiyah merasa terancam. Bahkan Muhammadiyah itu hampir dibubarkan pada saat itu. Lesu karena Muhammadiyah dituduh oleh banyak pihak terutama komunis pada saat itu menjadi sarangnya aktivis ex partai terlarang. Kan dibubarkan tadi. Ex partai terlarang sehingga kemudian Muhammadiyah hampir kena getahnya di sejumlah daerah itu rapat-rapat Muhammadiyah hampir dibubarkan. Lesu tadi itu kan. Nah, Pak Ahmad Badawi ini membaca peluang bagaimana karena pada saat itu kan demokrasi terpimpin, kekuatan utama terpusat pada Soekarno. Sehingga kemudian Ahmad Badawi dengan segala kelihayannya melihat Muhammadiyah lesu di mayoritas daerah, dia mendekati Soekarno gitu ya. Sehingga ketika mendekati Soekarno dengan berbagai caranya, sehingga salah satu strateginya memberikan gelar kepada beliau itu salah satu bentuk pendekatannya. Dan Soekarno kemudian menyambut positif Muhammadiyah. Soekarno memberikan sambutan pada Muktamar setengah abad dengan judul Makin Lama Makin Cinta. Yang pasca Muktamar itu kemudian Pak Jaldan Badawi, putranya Pak Ahmad Badawi dalam buku putih yang saya kutip juga menulis dengan kata-kata green light, lampu hijau untuk Muhammadiyah. Pasca Muktamar Jakarta itu setengah abad Muhammadiyah dakwahnya meluas lagi. Jadi ada kayak lompatan baru setelah itu. Betul. Jadi 5962 itu masa-masa kelam sebenarnya. Masa-masa kelam tapi
Kiai Badawi, ketua umum PP pada saat itu mendekati Soekarno sehingga pasca 62 sampai kemudian lahirlah Masyumi itu relasi yang cukup harmonis dengan Soekarno ya. Kemudian Soekarno mengatakan sampai dia mengatakan ketika aku mati tutuplah jenazahku dengan kain kafan Muhammadiyah. Bahasa-bahasa romantisnya Soekarno lah. Iya. Dan perlu diketahui juga pembuat naskah itu Pak Ruslan Abdul Ghani di balik itu kan yang mencoba untuk itu dampaknya sangat luar biasa terhadap Muhammadiyah, kemudian menjadi semarak lagi, para orang-orang yang membubarkan Muhammadiyah itu kecelek ya kan, termasuk NU lagi juga kan gitu pada waktu itu ya, yang nggak suka kan Muhammadiyah dekat dengan Soekarno. Orang banyak tahu pada waktu itu ternyata Soekarno itu orang Muhammadiyah, pernah jadi ketua majelis Dikdasmen di Bengkulu kan gitu, mantunya ketua PWM Bengkulu waktu itu kan Bu Fatmawati kan gitu kira-kira. Dan infonya juga kata Pak Sukriyanto AR saat menjahit bendera merah putih itu nyanyikan lagu Nasyiah ya, itu kan banyak cerita itu. Dan sering Soekarno minta kepada Ibu Aisyah ini Fatma ini diajak aja rapat-rapat Aisyahan gitu ya pada saat itu. Itu ruahu Pak Sukriyanto AR. Gitu. Nah, menarik ya, tapi dalam perjalanan sejarah bangsa dan manusia tidak ada hal yang hitam dan putih saja. Sebuah tragedi di tahun 1965 seperti membalikan keadaan bagi Soekarno yang tadinya beliau ada di puncak kegemilangan kekuasaannya, kemudian mengalami seperti terjungkal tiba-tiba. Nah, saat itu tuh Muhammadiyah seperti apa dan Soekarno seperti apa? Pada saat itu kan memang situasinya Soekarno semakin bisa dikatakan sombong ya, dikasih masukan sana kemari itu tidak bisa. Nah, apalagi dia ini kan penganut Nasakom, ya nasionalisme, komunisme dan agama. Nah, sebenarnya Soeharto pada saat itu sudah ngasih masukan bahwa ada tuntutan dari rakyat untuk Soekarno segera membubarkan PKI. Dan jangan lupa Soeharto juga Muhammadiyah, punya latar belakang. Betul, infonya SMP-nya SMP dari mana? SMP Muhammadiyah di sekitaran Jalan Imogiri, kecamatan apa itu? Ya saya juga lupa gitu ya. Dan pada saat Muktamar 95 kan dia mengatakan di depan Muktamirin bahwa saya itu adalah bibit Muhammadiyah juga gitu. Nah, kembali ke topik ya. Nah, saat itu sudah mengatakan bahwa Soekarno ini tuntutan rakyat ya, itu untuk membubarkan PKI, perekonomian sedang memburuk pada saat itu ya. Demonstrasi. Sehingga meletuslah peristiwa Gestapo atau Gerakan September Gestapo 30 ya. Yang itu dari catatan yang ditulis Pak Jaldan yang mungkin banyak orang tidak tahu itu, ormas pertama yang bertemu dengan presiden itu adalah Muhammadiyah gitu. Untuk menanggapi peristiwa itu. Menanggapi peristiwa itu Muhammadiyah dibalik presiden dan segera untuk bertindak terhadap gerakan September 30 Gestapo itu ya. Tapi memang lagi-lagi Soekarno ini ya itu tadi dia tidak bisa memungkiri gitu ya, dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan peristiwa 30 SPKI itu kan, sehingga mengakibatkan tidak bisa membuat pertanggungjawaban. Kemudian DPR yang dipimpin oleh siapa? Jenderal Nasution kemudian melengsarkan beliau sebagai tahanan politik, sehingga kemudian naiklah Soeharto, sehingga kader Muhammadiyah diganti oleh bibit Muhammadiyah. Sebenarnya sama ya. Dan nanti di masa-masa tahanan politik dan masa sakitnya Soekarno juga tidak lepas dari perhatian Muhammadiyah, terutama saat bahkan ketika wafat kan dia minta yang mengimami jenazahku adalah Hamka, dan akhirnya itu dikabulkan kan. Betul. Dan meskipun yang memenjarakan Hamka adalah Soekarno. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi mungkin negara ini sebenarnya adalah benturan dan pertemuan antara kader Muhammadiyah yang satu dengan kader Muhammadiyah yang lain, menjadi hal yang wajar karena Muhammadiyah turut menyaksikan berdirinya bangsa ini, membidani dan juga
memelihara bangsa Indonesia ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Ridho Alhamdi. Sami-sami. Kami tunggu karya-karya selanjutnya. Insya Allah. Yang nggak cuma bermanfaat buat anak ilmu politik tapi juga anak-anak sejarah. Matur suwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.